Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di video pertama pada series N8N Masterclass Fundamentals for Beginner. Pada series ini, aku akan membuat serangkaian video yang berisi fundamental dari N8N. Nah, ini cocok buat teman-teman yang bukan dari background IT ya, dan ingin mempelajari N8N. Kita akan membahas aspek-aspek fundamental pada N8N meliputi pengenalan dasar N8N, cara install N8N, core konsep pada N8N seperti workflow, node, dan trigger node. Kita juga akan mempelajari terkait struktur data pada N8N, conditional ya, if dan else, terus kayak switch dan merge node juga kita pelajari, dan mungkin nanti akan ku tambahkan juga materi terkait integration ya. Jadi konsep-konsep dasar seperti API dan webhook akan ku coba jelaskan juga. Oke, pada bagian pertama kita akan mempelajari mengenai pengenalan dasar N8N. Untuk outline materinya itu aku akan mulai dari penjelasan apa itu N8N, perbandingan N8N dengan tools automation lain serupa, mengapa kamu harus mempelajari N8N, dan contoh use case sederhana yang bisa di-solve menggunakan N8N. Langsung aja ke bagian pertama. Apa itu N8N? N8N dibaca N8N adalah platform open source dan low code untuk automasi alur kerja yang memungkinkan pengguna menghubungkan berbagai aplikasi, layanan, dan alat tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks. Nah, ini ada dua kata ya yang ditekankan, itu ada open source dan low code. Open source ini artinya dia memiliki source code yang terbuka ya. Jadi semua orang tuh bisa lihat source code-nya ya, kodenya itu di GitHub, dan kalian juga bisa berkontribusi ke source code-nya ya. Jadi kalian bisa create custom node dan kalian bisa propose changes juga. Terus di sini ada istilah low code. Low code tuh maksudnya apa? Low code ini adalah platform pengembangan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi tanpa atau dengan sedikit coding ya. Jadi kalian bisa develop aplikasi kalian sendiri tanpa coding atau dengan sedikit coding. Itu adalah istilah untuk low code. Jadi bisa dibilang ini adalah platform yang universal buat teman-teman yang mungkin tidak punya background kuat di IT. Kalian harusnya bisa pakai juga platform ini. Nah, N8N ini mendukung lebih dari 400 plus ya integrasi ke API, database, dan app-app populer. Aplikasi seperti Google Sheets, Google Docs, Google Workspace ya, kalender, terus aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, itu semuanya bisa diintegrasikan dengan N8N. Nah, dia ini bersifat fleksibel juga, bisa dijalankan di cloud atau self-hosted. Jadi dia ini emang basisnya ini container ya, teman-teman. Jadi container itu dalam bentuk web application, kalian buka di browser ya aplikasinya, web base. Dan kalian bisa jalanin aplikasinya di cloud-nya N8N, atau kalian mau hosting aplikasinya sendiri ya. Kalian install sendiri di laptop kalian atau di private server kalian. Untuk fitur utamanya itu ada Visual Workflow Builder. Ini untuk bangun workflow-nya. Ada AI Agent Integration, ada Trigger, dan Scheduling. Kita bisa bikin workflow yang jalan pada periode waktu tertentu, misalkan setiap minggu atau sehari sekali itu bisa. Terus ada data management dan error handling, dan komunitas N8N ini menyediakan sekitar 4.500 lebih ya ready to use template ya. Ini per Agustus 2025. Sering waktunya kan bertambah juga. Oke, itu sekilas mengenai apa itu N8N. Next ini kita coba bandingkan N8N dengan tools automation yang lain. Ini ada beberapa kompetitor ya, ada Zapier, ada Make, dan UiPath. Kalau kita bandingkan dari model dan biaya, N8N ini bersifat open source dan dia gratis ya. Kalau teman-teman tuh host sendiri, jadi kalau kalian install di lokal komputer kalian sendiri, itu gratis. Kalau pakai cloud, ini ada biayanya ya. Terus untuk Zapier itu dia berbayar ya, dia sistemnya software as a service, dia nggak bisa self-host. Make juga sama, UiPath juga sama.
Untuk data privacy, N8N ini bisa self-host ya, jadi kita bisa kontrol penuh atas data kita, cocok untuk simpan data yang sensitif ya. Make sure aplikasi yang kalian integrasikan juga aman ya. Zapier dan Mac ini nggak bisa self-host, kalau UiPath ini ada enterprise controlnya. Untuk flexibility, N8N ini sangat fleksibel, jadi dia bisa custom node dan coding, dan dia juga sudah menyediakan node-node umum ya yang dipakai. Nah, untuk Zapier dan Mac ini agak terbatas ya integrasinya. Untuk UiPath ini fleksibel, tapi dia agak kompleks ya, teman-teman. Terus untuk ease of use-nya, N8N ini cukup mudah ya, karena dia node-based. Dia nggak begitu sulit ya, bisa pakai node aja, tinggal drag and drop. Sama, Zapier juga sama, Mac juga sama. Nah, untuk UiPath ini agak kompleks ya. Nah, ini ada target use case dari si masing-masing aplikasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kenapa sih pilih N8N? Ini ada beberapa alasan ya. Pertama itu hemat biaya. Kalau kalian lihat perbandingan yang sebelumnya, N8N ini memiliki lisensi gratis untuk penggunaan personal, jadi cocok ya dari penggunaan personal sampai ke bisnis. Lalu yang kedua itu kita punya kontrol penuh atas data kita bisa self-host. Ini lebih aman digunakan untuk menyimpan data sensitif dibandingkan tools automation yang sejenis. Terus N8N ini bersifat fleksibel, jadi dia bisa dipakai ya untuk bikin aplikasi atau workflow sederhana hingga aplikasi yang sifatnya itu kompleks ya, seperti data pipeline dan integrasi ke API internal. Terus dia tersedia juga node untuk code logic sendiri, jadi dia ada custom node ya, kita bisa tulis kode kita sendiri di situ, dan kita juga bisa connect ke custom API dan webhook. Dia menyediakan HTTP request node sendiri ya untuk connect ke custom API. Terus N8N ini mudah di scale up karena dia berbasis container, jadi teman-teman tinggal pilih aja container orchestration favorit kalian ya, kalian pakai OCP boleh, kalian pakai Kubernetes ya juga boleh. Pakai Docker Swarm juga boleh ya, bebas ya. CP, Kubernetes, Docker bebas. Terus dia integrasinya itu sangat mudah ya, dia support integrasi dengan ya banyak aplikasi ya, dan integrasi ke AI agent juga mudah, bahkan ada node-nya sendiri. Terus komunitas N8N ini salah satu yang komunitasnya terbesar ya, dan dia open source juga. Di komunitas ini banyak template workflow siap pakai yang bisa langsung digunakan. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa aku pilih N8N? Nah, ini ada alasan ya mengapa kamu harus mempelajari N8N. Ini ada beberapa survei terkait low code development platform. Pertama ini survei dari Globe Newswire. Jadi low code development platform ini di-expect bisa generate revenue sebesar 187 billion dollar ya di tahun 2030. Nah, ini meningkat dari hanya 10 billion dollar di 2019, dan ini peningkatan yang sangat-sangat cepat ya, jadi sangat-sangat fast pace dengan 31% compound annual growth rate ya during the forecast period. Nah, ini CAGR yang sangat-sangat tinggi ya teman-teman ya, considering kalau kalian tahu di industri yang mature seperti manufaktur dan energi itu biasa CAGR yang normal tuh di angka 2-6% teman-teman. Industri-industri yang lama ya kayak perbankan, industri manufaktur itu di angka 2-6%. Dan biasanya CAGR itu sudah tergolong cepat ya, itu kalau growth-nya itu lebih dari 15% ya. Jadi kalau dia udah lebih dari 15% per tahun itu kehitung cepat. Jadi bisa dibilang ini pace-nya mengalami hyper growth ya, mirip kayak kondisi pas bubble.com ya, .com bubble. Kalau teman-teman tahu, low code itu sekarang lagi di fase itu ya, terutama AI automation. Itu yang aku lihat. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau coba belajar atau coba terjun ke dunia IT. Nah, survei berikutnya itu dari Gartner ya. 70% dari aplikasi baru itu di-develop menggunakan low code atau no code teknologi pada tahun 2025. Nah, angkanya ini meningkat dari sebelumnya itu kurang dari 25% di tahun 2020. Jadi ini juga sejalan ya dengan surveinya yang di atas, itu bisa tinggi sekali ya angkanya ya, dari kurang dari 25% sampai 70% dalam waktu yang cukup singkat.
Terus ini ada survei dari Red Hat ya tahun 2018. Low code atau no code solution have the potential to reduce the development time by 90%. Jadi aplikasi yang di-develop dengan low code ya atau no code itu bisa reduce waktu pengembangan sampai 90%. Ini luar biasa cepat ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next ini ada contoh use case sederhana ya untuk n8n. Pertama untuk personal productivity, kalian bisa pakai n8n untuk kirim reminder otomatis ke Telegram setiap kali ada event meeting di Google Calendar. Kalian integrasikan n8n pada Google Calendar dan pada Telegram. Terus kalian juga bisa simpan otomatis setiap attachment dari Gmail ke Google Drive. Jadi dari Gmail ini kalian bisa read, terus kalian bisa save attachmentnya ke Google Drive. Terus ini salah satu yang cukup oke nih, kalian bisa bikin aplikasi untuk catat pengeluaran bulanan pada WhatsApp, kemudian otomatis simpan ke Google Sheet. Jadi kalian bikin semacam AI assistant ya untuk mencatat pengeluaran bulanan kalian. Terus untuk bisnis kecil atau UMKM, nah kalian ini bisa pakai n8n untuk mencatat order yang baru ke generate pada e-commerce. Jadi kalian bisa integrasikan sesuai dengan API e-commerce-nya, kalian catat dan kalian simpan di Excel atau di Google Sheets. Terus kalian bisa pakai n8n untuk mencari leads atau prospek dan mengirim email penawaran produk ke leads atau prospek tersebut. Nah, kalian di sini perlu data scraping service ya. Mungkin kalian perlu third party scraper, terus bisa kalian pas sudah dapat emailnya, kalian kirim ke Gmail ya, penawaran produknya. Terus kalian juga bisa membuat AI chatbot ya, yang bisa memahami produk bisnis suatu perusahaan, atau teknologi itu namanya RAG ya. Jadi dia Retrieval Augmented Generation. Nah, RAG ini itu adalah jadi simpelnya adalah kita bisa nge-train AI model dengan dokumen bisnis suatu perusahaan ya, supaya AI model itu bisa mengerti produk bisnis kita. Nah, ini bisa diintegrasikan ke channel yang terhubung ke customer, itu bisa pakai WhatsApp atau ke Telegram. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terakhir untuk developer IT, kalian bisa bikin API health check ya via Telegram. Jadi kalian bisa nge-ping setiap periode tertentu. Kalau gagal servisnya, kalian bisa kirim alert ke Telegram. Terus kalian bisa integrate juga ke GitHub dan Discord. Jadi kalau ada isu baru di GitHub repo, kalian kirim notifikasi ke channel Discord tim development ya. Misalkan ada task baru atau ada backlog baru, kalian bisa integrasiin kayak gitu. Terus bisa dipakai juga untuk databasing. Jadi kalian bisa synchronize database ya, dari satu database ke database lain dalam periode waktu tertentu menggunakan n8n. Oke, mungkin itu dulu ya sedikit pengenalan dasar mengenai n8n. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya.